Shalom kekasih Kristus, senang kita berjumpa dalam renungan melekat dalam Tuhan. Salam waktunya mengalami terobosan. Hari ini saya berharap kita semua dalam keadaan baik, sehat, bahagia, dan sukacita Tuhan melimpah. Untuk itu, tetaplah kita melekat dalam Tuhan melalui renungan hari ini, agar hidup rohani kita semakin sensitif dan responsif dalam Tuhan. Kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih buat hari yang indah pada saat ini. Biarlah hari ini Engkau isi kehidupan kami dengan kebenaran firman-Mu, sehingga firman-Mu semakin bertumbuh, semakin terus menghasilkan satu buah-buah yang baik, yang manis dalam pikiran kami, dalam perkataan dan perbuatan kami. Tuhan, bawa kami melalui kebenaran firman-Mu untuk kami peka terhadap apa yang Tuhan inginkan, sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang menyukakan Engkau, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema kepekaan rohani. Firman Tuhan terdapat dalam kitab Mazmur 143 ayat 10. Demikian firman Tuhan. Ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku. Kiranya roh-Mu yang baik itu menuntun aku di tanah yang rata. Kita sebagai manusia tentunya mengetahui hal-hal yang baik, tetapi untuk melakukan hal-hal tersebut menjadi sesuatu yang terbiasa untuk dilakukan membutuhkan kepekaan. Kepekaan sangat dibutuhkan saat kita menjalin komunikasi, baik berkomunikasi dengan sesama manusia maupun dengan Tuhan. Peka dapat diartikan mudah bergerak, kesanggupan bereaksi terhadap suatu keadaan. Sesungguhnya hal ini dapat dilatih untuk dilakukan sekalipun dengan Tuhan. Cara melatih kepekaan rohani ialah mendisiplin diri dalam tindakan, dalam sikap dengan landasan firman Tuhan. Dalam kitab Mazmur 143 ayat 10, ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku. Kiranya roh-Mu yang baik itu menuntun aku di tanah yang rata. Kasih Kristus, kepekaan rohani dapat dihasilkan dari melakukan kehendak Tuhan. Dan dalam melakukan kehendak Tuhan, kita butuh disiplin. Dalam Ibrani 10 ayat 36 mengatakan, sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Hanya satu jenis orang yang akan tetap hidup selama-lamanya, yaitu orang yang melakukan kehendak Allah. Dalam 1 Yohanes 2 ayat 17. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Jadi, sebagai orang yang telah menerima pembaharuan, penting sekali untuk memiliki kepekaan rohani. Karena di luar sana banyak orang memperhatikan kehidupan kita. Sehubungan dengan kepekaan rohani, ada kisah nyata yang sangat luar biasa dari seorang yang bernama John Newton. Ia lahir di London pada 24 Juli 1725. Dia adalah anak dari komandan kapal dagang yang berlayar ke Mediterania. Ibunya adalah seorang yang mengajarkan Newton tentang Alkitab pada usia dini, tetapi kemudian meninggal karena TBC pada saat Newton baru berumur 7 tahun. Newton kemudian dibesarkan oleh ayahnya dan dalam usia 11 tahun ia telah pergi ke dalam 6 pelayaran bersama kapten pedagang dari Angkatan Laut, dan masa remaja Newton dihabiskan di laut. Dalam masa-masa itu, ia adalah seorang yang memiliki pemikiran bebas, sehingga menjadi arogan, tidak taat, serta hidup dengan moral yang buruk. Pada suatu waktu, Newton bekerja pada seorang pedagang budak bernama Clow, pemilik perkebunan jeruk di sebuah kepulauan lepas pantai sebelah barat Afrika. Newton diperlakukan dengan buruk di kapal tersebut, sebelum akhirnya diselamatkan oleh seorang kapten laut yang mengenal ayahnya. John Newton akhirnya menjadi kapten kapalnya sendiri yang juga melakukan perdagangan budak. Dalam sebuah perjalanan pulang di sekitar tahun 1747 sampai 1748, kapalnya dihantam badai yang hebat. Pada saat itu, Newton mengalami apa yang disebutnya sebagai pembebasan besar. Ketika semua tampak hilang dan kapal yang sedang dikemudikannya tampak akan tenggelam, ia berseru, "Tuhan, kasihanilah kami."
Lalu di dalam kabinnya ia merenungkan apa yang telah dikatakannya dan mulai percaya bahwa Tuhan telah memanggilnya melalui badai dan anugerah itu mulai bekerja di dalam dirinya. Namun pada saat itu ia belum menjadi seorang percaya sepenuhnya. Ia tetap melanjutkan perdagangan budak selama beberapa waktu setelah pertobatannya tersebut dan mengakui bahwa pada saat itu ia adalah seorang pebisnis yang kejam dan pengamat yang tidak berempati terhadap orang-orang Afrika yang diperdagangkannya. Pada tahun 1755, setelah menderita penyakit yang serius, ia pun meninggalkan karirnya sebagai seorang pelaut. Singkat cerita, Newton menyesali atas kehidupannya yang rusak dan Tuhan telah memberikan kemurahannya pada waktu kapalnya hampir tenggelam. Lalu ia bertobat sungguh-sungguh dan tahun 1764 John Newton ditabiskan jadi pendeta. John Newton tidak berhenti sampai di situ, tetapi ia membangun kepekaan rohaninya untuk membalas kasih Tuhan dengan menulis lagu pujian himne. Dan salah satu pujian himne yang ia tulis dan masih sangat populer sampai sekarang adalah Amazing Grace. Kekasih Kristus, kepekaan itu terbentuk dari pengalaman dan latihan secara terus-menerus. Tidak ada orang yang langsung menjadi ahli, tidak ada yang bisa langsung peka tanpa dua hal tersebut. Demikian juga halnya dengan kepekaan rohani. Menjadi orang percaya bukanlah berarti bahwa kita akan langsung peka, mengerti apa yang berkenan di hadapan Tuhan, atau peka membedakan mana yang mengarah pada dosa dan mana yang tidak. Kepada jemaat Efesus, Paulus mengajak mereka untuk menguji apa yang berkenan kepada Tuhan. Tercatat dalam Efesus 5 ayat 10. Kepekaan itu akan memungkinkan kita untuk tidak mudah disesatkan. Meskipun tiap hari kita hidup berdampingan dengan orang-orang yang mengejar keduniawian. Bahkan kita akan mampu menelanjangi perbuatan-perbuatan kegelapan, tipu daya iblis yang terbungkus rapi sekalipun. Karena itu adalah penting untuk tetap hidup sesuai firman Tuhan, tetap bertekun dalam doa, dan terus berada dalam bimbingan Roh Kudus. Sekarang, sudahkah kita memiliki kepekaan rohani? Ingat, dengan kepekaan rohani yang tinggi dapat mengungkapkan kegelapan yang pekat, dan untuk memiliki kepekaan tersebut hanya melalui cahaya terang Yesus Kristus. Kasih Kristus, mari kita alami terobosan hidup. Untuk mengalaminya, mulailah dengan mengenal prinsip-prinsip kerajaan Allah serta menjadi warga kerajaan. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat firman Tuhan yang mencerahkan, memberikan satu keteguhan dan kekuatan di dalam iman percaya kami. Biarlah rohani kami semakin kuat. Bawalah iman percaya kami semakin peka di dalam Engkau, dan membuat roh ini semakin dengar-dengaran akan Engkau Tuhan, sehingga kami semakin menghasilkan satu buah-buah yang menyukakan Engkau melalui kehidupan kami, melalui perkataan, pikiran, dan perbuatan kami Tuhan. Tuhan, bawa kami untuk lebih peka lagi. Pimpin kami Tuhan, sehingga kami mampu menjalani hidup ini seperti apa yang Kau kehendaki. Tuhan, terima kasih bahwa setiap beban-beban dan persoalan kami untuk menjadi satu landasan, kami bangkit, kami mampu untuk terbang bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, ini yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengedahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, share, dan subscribe.